Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ahmadi. Saya mahasiswa Universitas Argopuro Jember dari kelas B2 dengan NIM 211F10004 Prodi PLB tahun angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video saya yang kemarin, yaitu tentang mata kuliah pendidikan disabilitas tunanetra dengan dosen pemangku, yaitu Ibu Sugihartati SPD MPD selaku dosen pemangku mata kuliah pendidikan disabilitas tunanetra. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sugihartati SPD MPD selaku dosen pemangku pendidikan mata kuliah pendidikan disabilitas tunanetra yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi poin-poin penting yang ada di mata kuliah disabilitas tunanetra. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang ada di kelas B2. Terima kasih banyak telah membantu. Dan pada video saya yang kemarin saya sudah membahas 5 poin, yaitu yang pertama tentang definisi ketunanetraan, yang kedua tentang identifikasi, yang ketiga tentang klasifikasi, yang keempat tentang karakteristik tunanetra. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas 3 poin penting yang ada di dalam video. 3 poin penting yang ada di dalam pendidikan mata kuliah pendidikan disabilitas tunanetra. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Ibu Sugihartati selaku dosen pemangku pendidikan disabilitas tunanetra. Baik, saya akan mulai kepada pembahasan saya. Yang pertama yaitu dampak ketunanetraan terhadap fisiologi orang tua. Hambatan penglihatan yang terjadi pada seorang anak akan menimbulkan masalah-masalah emosional pada orang tuanya, baik ibu maupun ayah. Juga akan merasa kecewa, sedih, mungkin malu, dan berbagai bentuk emosi lainnya. Mereka mungkin akan merasa serba salah atau saling menyalahkan. Mungkin akan diselimuti perasaan marah yang meledak-ledak atau yang berlebihan. Dalam berbagai cara, dalam kasus yang ekstrim bahkan mengakibatkan perceraian bagi orang tua yang memiliki anak dengan hambatan penglihatan.
mengamati persoalan seperti ini terjadi kepada banyak keluarga yang mempunyai anak penyandang disabilitas dengan hambatan penglihatan. Sikap orang tua akan mempengaruhi gejolak emosi pada orang tua. Reaksi orang tua terhadap ketunanetraan anaknya juga dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah penerimaan secara realistis terhadap anak dan ketunanetraannya. 2. Penyangkalan terhadap ketunanetraan anak. 3. Overprotective atau perlindungan secara berlebihan. 4. Penolakan secara tertutup. 5. Penolakan secara terbuka. Ada juga dampak ketunanetraan anak terhadap orang lain, yaitu terhadap adik atau kakak. Jika anak terlahir dengan hambatan penglihatan. Jika anak penyandang disabilitas dengan hambatan penglihatan memiliki kakak atau adik kandung, juga akan merasakan dampak fisiologi terhadap mereka. Di antaranya yang dirasakan adik atau kakak dari anak dengan hambatan penglihatan adalah perasaan malu. Memiliki saudara yang memiliki hambatan penglihatan. Anak juga terkadang membutuhkan bantuan lebih banyak dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga kakak ataupun adik merasa terganggu dengan sikap ketergantungan anak. Ada juga dampak ketunanetraan terhadap anggota lain. Anggota lain anak seperti paman, bibi, dan kerabat lain akan merasakan dampak dari hambatan penglihatan yang dialami oleh anak. Alhasil dari penelitian perihal mengenai pendapat dan sikap orang awas terhadap penyandang tunanetra adalah bahwa pandangan orang awas terhadap penyandang disabilitas tunanetra memiliki karakteristik
baik dan juga memiliki karakteristik positif dan negatif. Saya akan lanjut kepada materi saya yang kedua, dampak ketunanetraan terhadap perkembangan bahasa. Dampak ketunanetraan terhadap perkembangan bahasa. Banyak informasi yang sangat diperoleh dari penglihatan. Misal dalam pembelajaran mengenal warna atau benda-benda di sekitar. Mengamati ekspresi wajah orang lain, menulis dan membaca pemahaman, persepsi, jarak, dan sebagainya. Akan tetapi bagi penyandang disabilitas tunanetra, informasi tersebut sangat sulit dikuasai oleh anak-anak tunanetra. Tidak hanya proses pembelajaran yang terpengaruh, namun terdapat beberapa aspek lain juga terpengaruh oleh hambatan penglihatan. Aspek-aspek yang terkena pengaruh penglihatan tersebut meliputi aspek kognitif, kooperatif, sosial, orientasi, dan mobilitas. Baik, saya akan lanjut kepada materi saya yang ketiga, yaitu tentang karakteristik tunanetra. Tunanetra adalah individu yang mengalami suatu kerusakan pada bagian mata mereka, sehingga mengakibatkan individu tersebut mengalami keterbatasan dalam fungsi penglihatan. Kerusakan bagian mata ini bisa terjadi pada bagian bola mata atau retina, kornea, atau pada saraf-saraf penglihatan. Kerusakan pada salah satu
bagian. Pada salah satu bagian tersebut mengakibatkan individu kehilangan fungsi penglihatannya. Atau masih bisa melihat, namun dalam taraf tertentu. Penyandang disabilitas penglihatan mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya dalam hal bentuk dan ukuran bola mata. Cara membedakan dari individu berbeda dengan individu yang lain dalam jarak jauh maupun dekat. Penglihatan samar-samar, kesulitan dalam membedakan warna tertentu, medan taraf penglihatannya, tentu kesulitan dalam mengikuti gerak dan lain sebagainya. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tunanetra, itulah tunanetra mempunyai karakteristik yang perlu dipahami agar dapat membedakan penanganan khusus. Sebagai dengan sesuai dengan kondisi anak tersebut. Berikut adalah beberapa karakteristik fisik tunanetra. Ditinjau dari aspek akademiknya, motorik, serta ditinjau dari aspek sosial. Karakteristik tunanetra dari aspek akademiknya, menurut para ahli, anak tunanetra menyimpan banyak pengalaman khusus yang tidak berbeda dengan anak awas, namun pengalaman yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tunanetra tidak dapat diutarakan karena mereka kesulitan untuk melihat.
Baik, saya akan melanjutkan tentang karakteristik tunanetra. Yang barusan itu karakteristik kalau dilihat dari pengalaman yang dialami oleh tunanetra. Ternyata banyak pengalaman yang sudah pernah dialami oleh tunanetra, namun karena mereka mengalami tunanetra, terkadang mereka kesulitan untuk menceritakan pengalaman mereka. Mungkin karena mereka lupa atau mungkin dengan hal-hal yang lain, sehingga mereka kesulitan untuk menceritakan pengalaman yang telah dialami oleh penyandang disabilitas hambatan penglihatan. Sekarang saya akan melanjutkan karakteristik fisik tunanetra. Karakteristik tunanetra adalah diantaranya kepala anak tunanetra cenderung menunduk atau bahkan menadahkan tangan dan tangan menggantung atau layu atau kaku, tidak berkedip, tidak berdiri dengan tegak. Pendapat tersebut bermakna bahwa anak tunanetra secara fisik anak tunanetra menunjukkan keganjilan pada organ penglihatannya. Selalu anak tunanetra total menunjukkan sikap kurang bagus. Hal ini dikarenakan sebagai akibat kurangnya pemahaman tentang konsep-konsep tubuh. Yang selanjutnya adalah karakteristik yang ditunjukkan tunanetra. Kategori kurang melihat atau low vision akan berbeda dengan anak tunanetra totally blind atau anak tunanetra buta total. Menurut Purwakahadi,
anak tunanetra total menunjukkan bola mata yang menunjukkan kurang atau tidak pernah bergerak, kelopak mata kurang atau tidak pernah berkedip, tidak bereaksi terhadap cahaya. Dan selanjutnya anak kurang penglihatan menunjukkan karakteristik yang berbeda dari anak tunanetra total. Ada beberapa karakteristik fisik yang ditunjukkan oleh anak kurang penglihatan. Menurut Purwakahadi adalah tangan selalu mengayun, tangan selalu berayun, mengedipkan mata, mengarahkan mata ke cahaya, melihat suatu objek dengan cara mendekat, dan melihat suatu objek dengan cara memiringkan mata atau membelalakkan mata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika pemaparan saya kali ini masih banyak kekurangan serta kendala-kendala yang lain. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama wabil khusus kepada Ibu Sugihartati SPD MPD selaku dosen pemangku mata kuliah pendidikan disabilitas tunanetra. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena pemaparan saya masih jauh dari kata sempurna, dan saya tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sugihartati yang selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi-materi pendidikan mata kuliah pendidikan disabilitas tunanetra. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang ada di kelas B2 yang selalu memberikan bantuan kepada saya, dan juga
Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada Ibu Sugihartati selaku dosen memangku mata kuliah pendidikan disabilitas tunanetra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.